Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qatar Aliubi dari kelas TI 23E. Di sini saya akan menjelaskan apa itu proses gerinda dan proses abrasif dalam manufaktur. Istilah dasar dan konsep pemesinan abrasif. Yang pertama ada grinding atau gerinda. Proses pemesinan menggunakan alat potong tidak berbentuk tajam atau non-konvensional, yakni butiran abrasif yang direkatkan pada roda gerinda. Kemudian yang kedua ada abrasif, yaitu butiran kasar atau material keras seperti SiC, Al2O3 yang berfungsi sebagai alat pemotong. Kemudian yang ketiga bonding, yaitu perekat antara butiran abrasif untuk membentuk roda yang solid dan tahan terhadap gaya putar tinggi. Pemesinan abrasif, yaitu pemotongan material dengan menggunakan material abrasif yang direkatkan pada sebuah roda. Digunakan untuk proses finishing. Proses abrasif yang banyak dipakai itu gerinda. Proses abrasif lainnya itu yang pertama ada honing, lapping, super finishing, polishing, dan buffing. Pentingnya proses abrasif itu dapat digunakan untuk berbagai jenis material, metal dan non-metal, menghasilkan kehalusan permukaan hingga 0,025 mm. Kemudian ada gerinda. Itu proses pemotongan menggunakan material abrasif direkatkan pada roda gerinda. Roda gerinda berputar pada kecepatan tinggi. Perbedaan gerinda dibandingkan milling itu granular abrasif berukuran kecil dan berjumlah banyak. Kecepatan potong lebih tinggi, orientasi granular tidak beraturan atau random. Material abrasif bersifat self-sharpening. Saat aus granular abrasif patah hingga membentuk permukaan baru yang tajam. Kemudian ada roda gerinda. Material abrasif adalah bagian yang memotong material benda kerja. Untuk bahannya itu ada aluminium oxide atau Al2O2, silicon carbide atau SiC, cubic boron nitride atau CBN, dan diamond. Material perekat adalah untuk menyatukan butiran abrasif menjadi bentuk roda yang padat. Untuk bahannya itu ada fit-refit bond, silicate bond, rubber bond, resinoid bond, shellac bond, metallic bond. Nah, untuk struktur roda itu terdiri dari granular abrasif, kemudian ada material perekat dan pores atau air gaps. Parameter pemesinan gerinda itu MRR, itu material removal rate, yaitu tingkat pelepasan material yang dipengaruhi oleh kecepatan putaran roda, kecepatan benda kerja, dan kedalaman pemotongan. Untuk rumus dasarnya itu Vc sama dengan Vdn sama dengan kecepatan potong. Kemudian MRR dipengaruhi oleh ukuran butir, tekanan, kecepatan makan, dan lain-lain. Kemudian ada aksi granular. Setiap butiran abrasif saat bersentuhan dengan benda kerja akan mengalami 3 jenis aksi. Yang pertama ada gambar A, yaitu proses cutting, di mana ujung granular masuk ke dalam material hingga membentuk gram. Kemudian gambar B adalah plowing, di mana ujung granular masuk ke dalam material dan permukaan material terdeformasi tanpa ada pemotongan. Kemudian gambar yang C itu adalah rubbing. Ujung granular hanya bergesekan dengan permukaan material. Lalu di sini ada horizontal spindle, di mana batu gerindanya itu berposisi horizontal atau mendatar. Nah, untuk meja kerjanya itu bergerak maju mundur atau reciprocating. Kemudian yang kedua ada horizontal spindle dengan rotating work table, di mana meja kerjanya itu berputar atau rotating, biasanya berbentuk bundar. Kemudian yang ketiga itu ada vertical spindle. Untuk meja kerjanya itu reciprocating work table, di mana spindlenya itu berbentuk vertikal atau tegak lurus ke meja, dan untuk meja kerjanya itu bergerak maju mundur. Lalu ada vertical spindle dengan rotating work table, di mana spindlenya berbentuk vertikal dan meja kerjanya itu berputar. Kemudian di sini ada contoh gambar mesin gerinda permukaan, seperti bisa dilihat dari gambar di sini. Lalu ada gerinda silindris. Nah, gerinda silindris ini terbagi menjadi dua, yaitu gerinda silindris eksternal dan internal. Kemudian jenis gerak makannya itu, yang pertama ada traverse feed, itu gerakan memanjang bolak-balik. Lalu ada plunge cut, yaitu roda ditekan langsung ke benda kerja. Lalu ada centerless grinding, juga terbagi dua menjadi external centerless grinding dan internal centerless grinding. Lalu ada cleavage grinding, itu metode pemotongan dalam sekali langkah.
Untuk kedalaman pemotongannya itu besar hingga 10.000 kali lebih dalam dibanding grinding biasa. Untuk kecepatan makannya itu rendah, tetapi efisiensinya tinggi. Dan untuk keunggulannya itu dapat membentuk profil kompleks, permukaan tidak mudah panas, serta waktu proses lebih singkat. Dan proses abrasif lainnya itu yang pertama ada honing, yaitu proses finishing permukaan bagian dalam menggunakan material abrasif yang direkatkan dalam bentuk batangan. Nah, untuk pengaplikasiannya itu adalah finish bagian internal combustion engines, hydraulic cylinders, bearings, dan lain-lain. Untuk kehulusan permukaannya itu 0,12 mm. Lalu ada lapping, yaitu proses pemesinan sangat presisi yang menggunakan cairan abrasif, lapping compound, menggunakan suspensi fluida yang mengandung granular abrasif berukuran sangat kecil, atau lapping compound. Nah, untuk kehalusan permukaan yang tinggi seperti lensa optik, jets, dan metallic bearing surface. Lalu ada super finishing, proses finishing sangat halus yang mirip dengan honing, tetapi dilakukan dengan stroke, yaitu gerakan maju mundur yang sangat pendek dan cepat serta tekanan rendah. Mirip honing dengan perbedaan stroke lebih pendek, yaitu 5 mm per frekuensi stroke lebih tinggi, 1500 strokes per menit. Kemudian tekanan lebih rendah, kurang dari 0,28 MPa, serta kecepatan benda kerja lebih rendah, yaitu 15 meter per menit. Nah, untuk hasil permukaannya itu mirror-like finish 0,025 mm. Lalu ada polishing, yaitu proses untuk menghilangkan goresan halus, burrs atau ketidakteraturan kecil pada permukaan benda kerja agar menjadi lebih halus. Untuk menghilangkan scratch dan burrs, menggunakan roda gerinda yang terbuat dari kanvas, leather, felt, or paper dengan kecepatan kurang lebih 2300 meter per menit. Lalu ada buffing, itu proses terakhir yang dilakukan setelah polishing dengan tujuan membuat permukaan benda kerja menjadi lebih mengkilap dan menarik secara visual. Mirip polishing dengan fungsi untuk membuat permukaan lebih menarik atau mengkilap. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.